Baik. Kita sampai mana kemarin? Isim istifham ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Taib ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan di fasal yang kelima, al-ismu bin nadhari ila taghyirihi. Isim ditinjau dari segi perubahan harokat akhirnya. Taib di situ ada dua. Yang pertama adalah isim mu'rab ya. Kemudian yang kedua adalah isim mabni. Nah, isim mabni nanti ada 8 ya. Kemudian selain daripada 8, ini berarti dia isim mu'rab ya. Nah, isim mabni yang sudah kita pelajari yang pertama adalah domir ya. Baik, domir. Jadi domir itu dia makrifat sekaligus mabni. Ya. Kemudian yang kedua isim isyarah. Dia makrifat sekaligus mabni. Kecuali yang dikecualikan ya. Itu apa? Hadani dan hatani. Kemudian yang ketiga isim mausul ya. Ini dia mabni kecuali juga yang dikecualikan ya. Itu apa? Apa itu? Taib alladani dan allatani dan ayu ya. Taib. Kemudian yang keempat isim syarat. Isim syarat ini juga semuanya mabni kecuali ayu nanti ya. Taib. Nah, kemudian yang kelima isim yang mabni adalah isim istifham ya. Isim istifham atau kata tanya ya. Isim istifham artinya kata tanya. Nah. Nah, sekarang yang keenam, isim yang mabni namanya adalah asmaul af'al ya. Asmaul af'al ya. Apa itu asmaul af'al? Asma ini jamak dari kalimat ismun. Ismun jamaknya asmaun. Fi'lun jamaknya af'alun. Jadi bisa dikatakan asmaul af'al atau isim fi'il gitu ya. Ismul fi'li gitu. Isim fi'il atau asmaul taib. Nah, ini. Nah, apa maksudnya isim fi'il ini? Ya. Kan kalau dia isim aja. Fi'il aja, huruf aja. Nah, ini asmaul af'al ya. Adalah isim tapi maknanya fi'il. Ya. Jadi asmaul af'al ini adalah apa? Isim bermakna fi'il. Ya. Baik. Isim tapi maknanya fi'il. Sudah.
Baik. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada A, B, C ya. A itu artinya dia itu isim, tapi maknanya adalah fiil madhi ya. Contohnya adalah kalimat hayhata ya. Hayhata. Ini ada dalam surat juga Al-Mu'minun ayat, coba cek di Quran ya. Kalau nggak salah surat Al-Mu'minun nggak salah itu ya. Coba dicek ada yang ketemu nggak di Quran. Mushafana kurang oke nih searchingnya nih. Baik. Jadi dia maknanya fi'il madhi. Contohnya apa? Hayha tan. Nah, ini maknanya fi'il madhi. Apa maknanya? Jauh. Ba'uda. Ya. Ya. Hayhata. Nah, ini dia mabni. Ya. Hayhata. Ya. Maknanya apa? Ba'uda. Maknanya jauh artinya ya. Hayhata, hayhata ya. Baik. Kemudian juga ada di sini kasih contoh syattana ya. Syattan ya. Nah, syattana bainahuma. Sering denger ini enggak? Ini sering ngomong gitu biasanya Ustaz Abu Usamah ini sering ngomong. Syattana bainahuma. Nah, syattana itu artinya apa? Iftaroko, berbeda ya. Nah, iftaroko ya. Ini fi'il ya, fi'il madhi. Artinya syattan itu berbeda. Syattana bainahuma, berbeda antara keduanya. Jadi ini isim, tapi maknanya adalah fi'il. Ini makna ya, ini makna. Baik. Jadi maknanya, nah, ini syattana dia mabni ya. Makanya isim fi'il tergolong dalam isim yang mabni. Nah, nanti ada juga yang maknanya fi'il mudhari ya. Maknanya fi'il mudhari ya. Nah, contohnya di situ kasih contoh apa itu? Qad gitu kan ya. Qad ya. Gimana Pak? Yakfi. Nah. Yakfi. Apa yakfi? Cukup. Nah, kan? Ini kan mudhari kan? Nah, jadi qad artinya apa? Yakfi. Nah, kemudian yang makna fi'il amr. Nah, ini paling banyak ini. Jadi dia makna dengan makna fi'il amr ya. Nah, ini banyak sekali ini ya. Contohnya di antaranya apa itu? Hayya, ini kan dalam azan kan hayya alas shalah gitu kan? Hayya. Nah, ini pakai ha, hayya. Hayya alas shalah gitu kan? Nah, kalau kita udah tahu kaidah bahasa Arab, kita tahu nih, oh muazzin ini dia menggunakan apa? Isim fi'il. Yang maknanya adalah fi'il amr. Maknanya adalah akbil ya. Apa akbil? Datangilah. Nah, makanya hayya alas shalah artinya datangilah salat ya. Hayya ini adalah isim tapi dia mabni. Maknanya apa? Maknanya fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr ya. Maka kalau kita paham, muazin mengatakan hayya, ini artinya perintah ini ya. Baik. Kemudian ada juga alaika ya. Alaika. Nah, ini bisa alaika, alaikum gitu ya. Nah, ini artinya apa? Ilzam ya. Ilzam. Apa ilzam? Harus ya. Wajib gitu ya. Alaika, ilzam. Alaikum bisunnati. Kan gitu kan dalam hadis Irbad bin Sariyah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Itu artinya ilzam ya. Kemudian soh ya. Ini artinya apa? Uskut ya. Artinya diam ya. Kemudian dunaka. Taib. Contohnya artinya apa?
ambillah, khud ya, khud. Kemudian iyyaka, artinya apa? Ihdar, hati-hatilah. Tapi ini bukan yang iyyaka na'budu, bukan. Kalau iyyaka na'budu, iyyakanya itu adalah berupa domir. Ini biasanya di dalam sighah tahdzir biasanya. Iyyaka wal kadziba, misalkan gitu ya. Hati-hatilah dari apa? Kedustaan. Iyyaka wal kadziba. Ya. Ini tadi dia kalimat iyyaka sama iyyaka na'budu wa sama kan ya tulisannya? Sebetulnya sama ya. Cuman di sini wajib dia kan? ini isyarat secara tidak langsung ini ya, atau secara langsung ini. Oh sini. Kamera alam enggak ada. Enggak ada ini malahan. Makanya ini itu enggak ada ininya malahan ini. Enggak apa-apa. Enggak ada ini dengan tadi enggak kurang tahanan. Justru kali ini di bawah. Dulu ada 90 ya. Ini 90 ya. Lebih ya. Tahu berapa dulu. Gak usah terlalu mikirin berat ya, malah stres sendiri. Iya benar. Kemudian amin gitu kan, amin ya. Mananya apa? Istajib ya, istajib, kabulkanlah. Jadi kita waladhdallin, terus kita mengatakan amin gitu kan, adalah apa? Maknanya istajib. Udah habis, Apa? boleh amin, nggak boleh. Nah, Boleh amin. lah, sebentar ya. Baik. Misal penggunaan dalam kalam ya. Jadi nanti dalam bahasa Arab kita akan dikenalkan dengan isim, tapi maknanya apa? Fi'il. Apa namanya itu? Asmaul af'al ya. Misal penggunaan dalam jumlah hayhata mataqulu ya. Hayhata tadi maknanya apa? Ba'uda, jauh kan? Nah, jauh apa-apa yang kamu katakan. Ma apa-apa, taqulu kamu katakan ya. Kemudian hayyalas shalah. Nah, artinya apa? Hayya fi'il amr, yaitu akbil. Nah, datangilah salat. Iyyaka wal ghuluwa fid din. Iyyaka bimana ihdar. Hati-hatilah dalam ghulu, berlebihan dalam agama ya. Kemudian yang alaikum maknanya ilzam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Baik. Wajib atas kalian terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Tapi kemudian isim yang mabni yang ketujuh adalah ba'du dzarfi, sebagian dzaraf. Apa itu dzaraf? Kata keterangan tempat atau waktu. Itu namanya dzaraf ya. Jadi dzaraf adalah kata keterangan tempat atau waktu. Nah, hukum asal dzaraf itu mu'rab. Ya. Hukum asal dzaraf itu mu'rab. Kan kata keterangan tempat atau waktu ya. Nah, apa sih ya? Karena di buku ada. Jadi dzaraf ya. Ad-dzarfu ya. Itu kata keterangan apa? Tempat, itu menunjukkan makan gitu. Atau waktu, namanya apa? Zaman ya. Kata keterangan tempat atau waktu. Keterangan tempat. Keterangan waktu. Baik.
Contohnya tempat apa kira-kira? Tempat tahta ya, misalkan ya. Tahta, apa tahta? Di bawah, atau fauko ya, dan seterusnya. Kalau menunjukkan waktu apa? Al-an. Yang ini dulu, yang apa namanya? Mu'rab dulu. Misalkan apa? Yauma ya. Sobahan misalkan ya. Sobahan ya. Masaan dan seterusnya. Nah, hukum asal dzaraf, kata keterangan tempat atau waktu ini ya, dia mu'rab. Nah, sebagiannya adalah mabni. Nah, tulis saja di sini hukum asalnya apa? Mu'rab. Nah, sebagiannya ya, ba'du dzarfi, sebagian dzaraf adalah mabni ya. Maka di situ disebutkan apa? Sebagian, tidak semuanya ya. Karena secara umum dia adalah mu'rab. Nah, apa di antaranya yang mabni situ? Al-an, al-ana ya. Kemudian apa lagi? Amsi ya. Anifan, apa anifan artinya? Baru saja. Kalau al-an sekarang, amsi kemarin ya. Bisa juga haitsu ya. Haitsu di mana gitu ya. Nah, ini ya sebagian dzaraf ini dia mabni, dan dia ini jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Ad-dzarfu. Baik. Kelas? Nah. Jadi yang maksud itu kan dorok itu ada dua ya. Maksudnya diantaranya adalah dorok yang berbentuk mu'rab, ada yang berbentuk mabni. Sahih. Nah. Jadi dzaraf nanti ada yang mu'rab, ada yang mabni ya. Baik. Nanti pembahasan dzaraf akan lebih terang nanti waktu pembahasan nahunya nanti, itu akan lebih jelas insyaallah ya. Yang penting sekarang ini poin-poin ini kita pahami dulu istilahnya. Jadi kalau kita disebutkan istilah mu'rab mabni, kita udah ngerti apa maksudnya. Nah, gitu. Jadi istilah ini kita paham. Jadi ibarat pelajaran kita ini, fasal-fasal ini mengenalkan dengan beberapa mustalahat nahwiyah. Beberapa istilah-istilah dalam, nah ketika disebutkan mudzakkar, muannas, kita udah paham apa maksudnya. Ketika disebutkan mufrad, musanna, jamak, sudah paham. Ketika disebutkan maksur, mankus, mamdud, sudah paham. Nah gitu maksudnya ya. Ini apa namanya? Pelajaran yang masih mengenalkan tentang istilah-istilah. Nah. Kemudian nomor 8, isim yang mabni adalah a'dad al-murakkab. A'dad al-a'dadu al-murakkabu ya. Yaitu bilangan a'dad murakkab. Jadi nanti bilangan itu dalam bahasa Arab ada beberapa nama ya. Jadi ada bilangan mufrad, itu angka 1 sampai 10. Kemudian 11 sampai 19, ibaratnya a'dad murakkab itu angka belasan bahasa lainnya. A'dad murakkab bahasa lainnya adalah angka belasan, bisa ditambahkan ya. Angka belasan ya. Yaitu angka 11 sampai 19. Nanti ada bilangan ukut, yaitu 20, 30, 40, itu ukut namanya. Tapi nantilah kita bahas belakangan ya. Baik. Nanti ada bilangan maktuf. Jadi ada angka puluhannya, kemudian ada angka satuannya, 21, 22, 23 terus ya. Baik.
Nah, ini kasih gambaran dulu ya. Ini nggak usah ditulis nggak apa. Ini anak hanya kasih gambaran saja tentang masalah al-a'dad. Jadi angka ya. Jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini namanya bilangan apa? Mufrad. Ini ada hukum tersendiri. Baik. Kemudian mulai angka berapa? 11, 12 ya. Kemudian apa? 13 terus sampai angka berapa? 19. Ini namanya angka apa? Adat murokkab. Nah. Kemudian 20. Nih. Ini bilangan apa? Ukut. Nah. Tapi khusus yang puluhan-puluhannya sampai ini kan ada 30. Atau nanti tulis gini aja nih. Misalkan 21, 22, oh sampai 30 kan? Ini ada 31, 32, terus sampai 40 kan? Ini dia sampai 90 lah ya. Nah, yang ini namanya ukut namanya. Pas 20, pas 30, pas 40 sampai 90. Jadi yang pas-pas saja. Nah, kalau dia ada puluhannya dan satuannya, itu namanya bilangan apa? Kayak gini kan? Nah, terus sampai ini kan 6 bilangan maktuf ya. Nah, gitu. Jadi namanya sendiri-sendiri. Nah, nanti di atas 100 ada lagi. Kalau hadis arba'in itu pasti dia maksudnya ke ukut atau ukut. Pokoknya ukut itu dikatakan ukut. Kenapa kok bilangan puluhannya itu ukut? Karena akoda itu kan mengikat. Jadi itu simpulnya lah gitu. Maksudnya kan tadinya nggak 40 gitu. Ya? Oh, itu biasa itu orang Arab. Hadisnya arba'in nawiyah itu 40-an, bukan hanya 40. Orang Arab itu biasa kayak gitu. Makanya itu nanti akan ada khilaf ketika menceritakan tentang umurnya penduduk surga. Ada dua riwayat. Satu mengatakan 33, satu mengatakan 30. Nah, ini nggak bertentangan sebetulnya umur penduduk surga. Orang Arab itu kadang mengatakan puluhan, terus dia lebih dikit, tetap dihitung puluhannya. Seperti arba'in nawawiyah kan, itu lebih dari 40. Tapi bilangan angkanya yang tambahannya itu tidak disebutkan, itu biasa. Kalau bahasa kita tuh kayak gini ya, misalkan saya punya 22 pulpen. Bisa Anda mengatakan saya punya 20-an pulpen. Nah, gitu. Kan biasa itu. Nah, ini ya. Baik. Nah, kemarin yang pernah kita bahas ini masalah angka mufrad. Pernah kita bahas belum ya? Nah, 1 sampai 10 ini ada hukumnya tersendiri. Nah, sekarang yang mabni ini yang ini. Nah, gini. Adapun ini apa? Mu'rab, semuanya mu'rab. Yang mabni hanya yang belasan ini. Namanya adat murokkab. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah. Masalah angka itu nanti rinci sekali nanti ya. Cuman karena kita ini masuknya bab tentang masalah adat murokkab, maka kita bahas apa? Yang mabni ini dulu. Kalau ukut sama nukut itu sama ya? Ukut sama nukut? Ya, ukut. Kalau nukut. Kalau nukut fulus ya. Gitu, fulus ya. Sama kalau lau ukut itu apa beda? Sendiri mana? Beda ya. Ukut itu kan dari kalimat akidah, itu kan akoda. Dikatakan akidah itu karena dia mengikat, ya kan? Mengikat hati seorang manusia ya. Untuk keyakinan kan. Jadi bilangan angka 11 sampai 19 ya.
itu adalah bilangan belasan, namanya apa? A'dad murakkab. Al-a'dad al-murakkabah ya. Baik. Anda pernah bahas angka mufrad ini nggak, Pak? Pak, Anda pernah bahas ini belum? Belum ya? Nah, kalau, hah? Ada. Masing ada ini. Nanti di atas 100 itu ada lagi. Angka itu dalam bahasa luar biasa ya. Itu yang 11, yang 19 itu mabni apa gimana? Ini mabni. 11. Pokoknya mabni hanya antara ini ya, makanya lingkar ini ya. 11 sampai 19. Nanti akan kita tunjukkan di mana mabninya ya. Kalau selain ini tidak mabni ya. Coba ya kita lihat sini ya. Ini kita bahas sedikit ya tentang adat mufrad. Mufrad ini ya, angka 1 sampai 10 ya. Jadi angka 1 sampai 10 namanya adat mufrad ya. Ini angka 1 dan 2 ya. Jadi nanti ketika menyebutkan bilangan, jadi kita akan menyebutkan angka kemudian benda ya. Jadi angka itu dinamakan dengan apa? Adat ya, adadun. Kalau benda namanya apa? Ma'dud. Nah. Adat ma'dud ya kan? Ini kalau kita ingin membicarakan masalah angka terus ada bendanya, ini kita harus tahu istilah ini. Ada adat, ada ma'dud. Jadi adat itu adalah angka, kalau ma'dud adalah benda. Nah, masing-masing ini dalam bahasa itu ada hukumnya sendiri-sendiri. Jadi nggak sembarangan. Ada hukumnya itu ya. Perhatikan adat ma'dud sini ya. Baik. Nah, kalau angka 1 sama 2 ya. Baik. Ya, angka 1 dan 2 urutannya ma'dudnya dulu, baru apa? Adatnya belakangan ya. Nah, baik. Kalau yang ini ya 3 sampai ya. Oh, salah, beda warna. Baik. Nah, kalau ini apanya dulu? Adatnya dulu, baru apa? Ma'dud. Nah, kebalikannya nih. Ini rumus nih. Baik. Kita kasih tambahan rumusin aja nih. Kita buat aja mudzakkar ya. Mudzakkar. Ini muannas ya. Baik. Mudzakkar kita kasih plus ya. Muannas min ya. Baik. Jadi laki-laki selalu lebih ya, perempuan selalu kurang gitu ya. Nah, ini ya. Ketika ma'dudnya dzakar, adatnya juga apa? Dzakar. Ketika muannas, muannas. Ini dari sisi apa? Dari sisi jenisnya. Ini rumusnya nih. Baik. Kemudian kalau ini 3 sampai 10 ini kebalikannya. Ketika bendanya mudzakkar, maka bilangannya muannas. Ketika mudzakkar ini muannas. Dari pahami? Nah, ini kasih rumus dulu ya.
Bisa dipahami dulu di sini. Jadi ini ada rumusnya. Angka 1 sampai 10 meskipun mufrad cuman dipecah-pecah kayak gini. Contoh misalkan ya. Sini kita katakan ya mislu. Nah, kita yang mengatakan satu pulpen ya. Berarti bendanya dulu kan, pulpennya dulu. Kolamun ya. Baik. Kemudian baru adatnya. Nah, satu itu bisa kita katakan apa? Bisa wahidun atau wahidatun ya. Iya. Wahidun atau wahidatun. Nanti angka-angka tinggal searching di Google dulu ya, karena kalau nggak tulisin panjang ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kita pilih yang wahidun atau wahidatun? Lihat dulu, kolamun ini mudzakkar kan, plus. Berarti bilangan juga harus plus mudzakkar. Bilangan yang mudzakkar yang mana? Ini. Ya. Bilang. Berarti kolamun wahidun. Misalkan nih, ini ya, haqibatun. Apa haqibatun? Tas ya, haqibatun. Yang benar itu wahidun atau wahidatun? Wahidatun ya. Jadi pakai yang wahidatun. Karena ini minus, ini minus. Nah, kemudian kalau dia 2, berarti 2 pulpen apa? Kolamani ya. Nah, sebetulnya kolamani ini udah 2 pulpen. Tanpa dia menyebutkan adatnya, nggak apa-apa. Tapi ketika mau disebutkan angkanya juga nggak apa-apa sebagai penekanan. Jadi kolamani ini ada 2 pilihan ya. Jangan hapus dulu ya. Kalau mudzakkar isnani ya, isnani apa? Isnani. Isnani. Muannasnya apa? Isnata ni ya. Isnata ni. Pilih yang mana ini? Ini mudzakkar, ini muannas. Mudzakkar ya. Jadi qalamani isnani, karena ini mudzakkar, ini mudzakkar ya. Nah, coba sekarang yang bilangan 3 ya. Kita mengatakan 3 pulpen ya. Baik. 3 pulpen ya. Nah, kita lihat ya, qalamun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti bilangannya yang muannas. Yaitu apa? Salasa, aslinya tun kan awalnya, cuman dia dihilangkan tanwinnya karena mau dimudhofkan. Salah satu jadi salasu. Nah, kemudian pulpen ini dijadikan jamak ya. Jadi makdudnya itu dijamakkan dulu ya. Jamaknya kolamun apa? Aklam ya. Baik. Aslinya aklamun, tapi karena dia mudhof ilaih jadi aklamin. Jadi salah satu aklamin. Nih ya, ini ada tambahan makdudnya dia dijamakkan. Khusus angka 3 sampai 10 ya. Misalkan nih, kita yang mengatakan 5 tas misalkan ya. Haqibatun mudzakkar atau muannas? Muannas. Berarti angkanya yang mudzakkar ya. Khomsu. Nah, tanwinnya hilangkan. Nah, kemudian ini dijamakkan. Apa jamaknya haqibah? Haqaib. Nah, haqai aslinya itu haqaibi, tapi karena mamnu min as-sarfi haqaiba ya. Dia jirnya dengan apa? Fathah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi angka 1 sampai 10. Nanti kita insyaallah akan pelajari ini lebih lengkap khusus bab masalah angka-angka nanti ya. Nah, karena kita ingin menjelaskan tentang isim mabni yang adat murakkab ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, adat murakkab itu angka berapa? 11 sampai 19 ya. Nah,
Jadi 11. Apa bahasa Arabnya? Ahada asyara. Atau bisa juga apa? Ihda asyrota. Meskipun nanti sebenarnya ada bisa asyarota, bisa asyrota. Dia ketika shinnya dibaca fathah, ketika makdudnya itu mudzakkar. Dia dibaca apa namanya? Apa sih namanya? Sukun ketika makdudnya muannas. Kalau 12 apa? Isna asyar ya. Ini isnata asyrota. 13 salah ta asyar. Nah, ini jadi berlawanan lagi kan? Ini muannas, ini mudzakar. Kemudian 14 apa? Arba'ata ya. Asyar ya. Dan seterusnya sampai 19 ya. Nah, ini kita perhatikan di mana sih sisi mabninya? Jadi di kedua bilangan antara satuan dengan puluhannya ya. Kita lihat di sini ya. Nah, kan mabni atas jadi nggak mungkin itu ahadu asyara, nggak mungkin. Berbeda dengan ini bisa salah satu bisa. Berarti dia bilangan mu'rab. Sedangkan ini nggak bisa. Ini pasti selalu apa? Berharokat fathah ya. Nih. Nah, inilah sisi apa? Dikatakan a'dad murakkab itu mabni. Kecuali ya yang bilangan 12. Jadi perhatikan, bilangan a'dad murakkab dari 11 sampai 19 ini kedua-duanya adalah mabni alal fathi, mabni atas tanda fathah ya. Kecuali yang bilangan 12 ini 10-nya tetap mabni, tapi yang duanya enggak. Ini mu'rab, bisa isna atau isnai ya. Nah, atau isnatain. Asal tes? Ana ulang ya. Angka ini memang paling harus ini sih, diulang-ulang ya. Ana ulang ya. Jadi kita membahas tentang bilangan yang mabni. Dari semua bilangan bahasa Arab, yang mabni itu hanya angka belasan. Apa itu angka belasan? 11 sampai 19. Itu angka belasan namanya. Nah, dia itu mabni, apanya yang dimaksud dengan mabninya? Mabni itu kan dia nggak berubah harokatnya kan? Baik. Nah, dia itu mabni atas tanda fathah, mabni alal fathi. Baik. Nah, di antara adat murakkab itu semuanya mabni kecuali, ini perhatikan kecualinya. Kecuali angka 12 dan dia hanya angka 2-nya saja ya. Jadi bisa isna pakai alif, bisa isnain ya, pakai ya. Baik. Adapun asyaronya itu tetap mabni alal fathi. Kalau mabni jangan alal fathati, tapi alal fathi. Mabniun ala dhammi, jangan dhammati. Itu nanti dalam bahasa i'rab ya. Baik. Misalkan mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun ketika dia mu'rab. Tapi ketika dia mabni ala dhammi, alal fathi, ya, alal kasri, nah gitu. Nanti ya kita pelajari ya. Nah, apanya? Ini bedakan antara fathah, ini kan fathatun dengan fathun ya. Kalau mabni alal fathi kayak ini kan, ini mabni, bukan mabniun alal fathati, bukan.
Kenapa? Karena ini isim mabni nggak boleh alal fathati, tapi alal fathi. Ini gara-gara ini doang nih. Kalau fathah itu adalah isim yang mu'rab ya. Nanti kita bahas dalam i'rab ya. Nah, hanya ini sedikit memberikan ingatan dulu dalam bahasa pengucapannya. Kita lihat kembali ke kitab halaman 23. Ini kata penulis bilangan antara 11 sampai dengan 19 kecuali 12. Nah, ini kan. Jadi bilangan a'dad murakkab